Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ismi Selasmi. Saya dari 20 PAI 4. Di sini saya akan membahas terkait dengan materi tentang pendekatan pembinaan kejiwaan pada anak. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan pendekatan-pendekatan apa saja sih yang bisa membina kejiwaan pada anak, maka dari itu kita harus mengetahui definisi dari kata pembinaan itu sendiri. Jadi kata pembinaan berasal dari kata bina yang mendapat imbuhan pe dan an sehingga menjadi kata pembinaan. Jadi pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Dan pembinaan merupakan proses, cara membina, dan penyempurnaan atau usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Jadi pada dasarnya pembinaan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka penyembuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan. Kemudian adapun menurut Mangun Rajana, di mana untuk melakukan pembinaan ada beberapa pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang pembina, atau bisa kita sebut dengan kata lain bahwa pendekatan-pendekatan yang harus diperhatikan oleh peserta didik atau pembina, di mana ada dua. Yang pertama ada pembinaan informatif dan yang kedua ada pendekatan partisipatif. Jadi yang pertama ada pendekatan informatif, di mana pendekatan informatif ini menitik beratkan pada peran guru, di mana guru menyampaikan materi, menyampaikan informasi kepada peserta didik, dan peserta didik ini posisinya tidak mengetahui informasi atau materi yang disampaikan. Sedangkan di pendekatan partisipatif adalah pendekatan di mana melibatkan semua pihak. Jadi tidak hanya terfokus pada seorang guru yang menyampaikan materi, tetapi juga bisa bersumber dari peserta didik itu sendiri. Jadi perbedaan dari segi pendekatan kedua ini berbeda dengan yang pertama, yang tadi pendekatan informatif. Jadi pendekatan informatif bersumber dari guru, sedangkan partisipatif itu lebih menyeluruh, bersumber dari semua pihak, tidak hanya dari satu pihak. Terus berdasarkan beberapa artikel yang saya baca, ada 3 poin penting yang dalam pendekatan pembinaan kejiwaan pada anak. Jadi ada 3 poin penting yang saya baca terkait dengan pembinaan pendekatan kejiwaan pada anak. Jadi ada 3. Yang pertama, pembinaan akhlak melalui pendekatan keteladanan dan pendekatan pembiasaan. Terus yang kedua ada pembinaan karakter anak dengan pendekatan spiritual. Dan yang ketiga ada pembinaan mental peserta didik melalui pendekatan pendidikan agama Islam. Untuk itu secara rinci kita akan membahas terkait dengan pembinaan agama kepada anak yang sesuai dengan sifat keberagaman anak, maka dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Antara lain yang pertama, pembinaan agama lebih banyak bersifat pengalaman langsung, seperti misalnya mengajak anak untuk sholat berjamaah, bersedekah, zakat, dan amalan-amalan lain yang bisa secara langsung anak itu terjun dalam suatu proses atau kegiatan yang melibatkan terkait dengan keagamaan. Dan yang kedua ada kegiatan agama disesuaikan dengan kesenangan anak-anak, mengingat sifat agama anak masih egosentris, sehingga model pembinaan agama bukan mengikuti kemauan orang tua saja ataupun guru, tetapi juga harus melibatkan anak juga, bisa melakukan berbagai variasi agar anak tidak cepat bosan. Untuk itu orang tua maupun guru harus memiliki banyak ide dan kreativitas tentang strategi dan teknik pembinaan agama. Dan
terkait dengan pembinaan agama ini juga berpengaruh pada pendekatan pembinaan kejiwaan pada anak. Jadi pendekatan agama ini sangatlah penting dalam proses pembinaan kejiwaan pada anak. Terus yang ketiga, ada pengalaman agama. Selain didapat dari orang tua, guru, dan teman sebaya, bisa juga didapatkan dari orang-orang sekitar, misalnya di lingkungan masyarakat. Jadi kita juga harus melibatkan anak di berbagai kegiatan-kegiatan kemasyarakatan supaya anak bisa lebih terbiasa dengan pengaruh-pengaruh sosial yang positif, misalnya sholat berjamaah di masjid, misalnya sholat tarawih di waktu Ramadan ini. Terus adapun yang keempat adalah pembinaan agama kepada anak juga perlu dilakukan secara berulang-ulang melalui ucapan yang jelas serta tindakan secara langsung. Jadi pembinaan ini juga bisa bisa membuat anak lebih terbiasa, karena dengan kita mengulang-ulang, dengan adanya pengulangan, anak itu akan terbiasa dengan kata-kata atau misalnya motivasi yang kita berikan. Terus yang selanjutnya ada pemberian contoh nyata dari orang tua atau guru ataupun di lingkungan masyarakat. Jadi ini sangat imitatif, bisa membuat anak bisa lebih termotivasi dengan adanya contoh yang diberikan oleh orang tua, guru ataupun di lingkungan masyarakat. Dengan adanya contoh yang diberikan, maka anak itu akan berpikir bahwasanya seperti ini misalnya perilaku yang baik, misalnya melakukan amalan-amalan soleh yang bisa meningkatkan keagamaan kita. Terus yang keenam berikutnya adalah perlunya melakukan kunjungan ke tempat-tempat atau pusat-pusat agama yang lebih besar kapasitasnya. Misalnya anak-anak yang tinggal di desa sesekali bisa ke masjid-masjid di kota untuk melihat perkembangan dan bisa melihat perubahan yang terjadi di lingkungan perkotaan. Mungkin seperti itu terkait dengan pendekatan pembinaan pada anak. Jadi penanaman agama itu mulai dengan amaliyah atau tindakan, petualangan berupa kunjungan maupun studi banding, kemudian ilmiah atau penjelasan sesuai dengan pertumbuhan jiwanya. Dan pada waktu yang tepat, dengan kata lain, pembiasaan sangatlah penting dalam pembinaan keagamaan pada anak. Jadi dari semua unsur yang terlibat, maka dari itu pendekatan pembinaan pada anak, pendekatan pembinaan kejiwaan pada anak ini sangatlah penting jika melibatkan dengan pembiasaan terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi pendekatan pembinaan pada kejiwaan anak. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.